Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Sri Widayati, SPD MPD, selaku dosen mata kuliah mendongeng anak usia dini. Perkenalkan, saya Rahmatul Latifah selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada hari ini. Adapun topik presentasi yang akan kita bahas adalah Predictable Book Questions and Answer yang akan dipaparkan oleh kelompok 4. Yang pertama ada Anastasia dengan NIM akhir 049, lalu yang kedua ada Louisa dengan NIM akhir 076, yang ketiga ada Rivera dengan NIM akhir 113, dan saya sendiri Rahmatul Latifah dengan NIM akhir 104. Lalu yang terakhir ada Bianca Maharani dengan NIM akhir 100. Next. Nah, langsung aja tanpa berlama-lama kita mulai presentasinya. Yang akan kita bahas pada hari ini itu yang pertama ada pengertian predictable book, lalu manfaat, yang ketiga ada tujuan, terus ciri-ciri, dan yang terakhir ada contoh cerita. Next. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Anastasia. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu predictable book question and answer. Ada terdapat beberapa poin. Yang pertama ada pola tanya jawab, selanjutnya berulang-ulang dan jawaban dapat diprediksi. Dari beberapa poin ini kita dapat menyimpulkan bahwa predictable books question and answer adalah buku cerita anak yang dirancang dengan pola bahasa dengan bentuk cerita tanya jawab dan ceritanya berulang serta dapat diprediksi sehingga memungkinkan anak usia dini untuk mendebat dan melanjutkan bagian cerita selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya ada manfaat. Yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan membaca. Dengan pola yang berulang-ulang, anak dapat mengenali kata-kata atau kalimat yang sama dalam predictable book. Yang kedua adalah mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Anak dapat memprediksi jawaban dari pertanyaan yang diajukan di dalam predictable book. Yang selanjutnya ada meningkatkan kosakata. Memperkenalkan kata-kata baru secara bertahap sehingga anak dapat lebih mudah mengingat dan memahami isi predictable book. Yang selanjutnya ada membangun rasa percaya diri. Anak dapat menebak jawaban dengan benar dan anak merasa berhasil termotivasi untuk terus membaca predictable book. Selanjutnya, Selanjutnya ada tujuan. Yang pertama yaitu mendorong partisipasi dan melibatkan pikiran anak-anak. Mengapa demikian? Karena anak dapat menebak kata atau frasa yang akan muncul selanjutnya, sehingga hal tersebut membuat partisipasi anak dalam proses membaca bukan hanya mendengar secara pasif saja. Kemudian yang kedua, membangun keterampilan kosakata dan memori. Pengulangan pola dan kata dalam predictable book membantu anak mengingat vokabulari baru melalui predictable cerita di predictable book tersebut. Yang ketiga ada mengenalkan struktur kalimat tanya dan jawab secara konsisten. Mengapa demikian? Karena pada awal hingga akhir halaman pada cerita predictable book ini dengan jenis question and answer itu berisi tanya jawab. Kemudian yang keempat, membuat pengalaman membaca terasa menyenangkan karena anak dapat memprediksi bagian-bagian tertentu mereka sehingga
eh, sehingga prediksi tersebut membuat mereka merasa percaya diri dan senang. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk ciri-ciri interaktif adanya pendongeng tidak hanya bercerita satu arah, tetapi melibatkan anak melalui pertanyaan selama atau setelah bagian cerita. Pertanyaan bisa. Untuk yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, seperti kalimat pendek, kata mudah dimengerti, dan tidak terlalu cepat saat berbicara. Tentang bahasa yang disesuaikan dengan usia anak agar anak bisa mengikuti alur cerita dan menjawab pertanyaan dengan percaya diri. Yang ketiga, menggunakan ekspresi dan intonasi yang menarik, seperti suara dinaik dan diturunkan untuk menunjukkan emosi tokoh seperti senang, takut, marah, dan lucu. Seperti ekspresi wajah dan gerakan tubuh digunakan untuk menghidupkan cerita dan membuat anak lebih terlibat dan fokus. Untuk yang keempat, menggunakan gaya bermain peran atau suara tokoh. Seperti pendongeng bisa bisa menirukan suara tokoh seperti suara serigala, suara tikus. Hal ini membuat cerita terasa hidup dan menyenangkan bagi anak. Yang kelima, menggunakan alat peraga atau media visual. Bisa menggunakan boneka tangan, gambar atau buku cerita bergambar atau benda nyata, membuat anak lebih mudah memahami cerita dan menjawab pertanyaan. Dan terakhir, melibatkan emosi dan imajinasi anak. Cerita dan pertanyaan dirancang untuk membuat anak berpikir dan eh, eh, anak berpikir dan merasakan sesuatu. Sudah selanjutnya, nah, jadi ini adalah contoh dari predictable book questions and answer. Baik, jadi dari video tersebut itu buku yang berjudul Do Princess Wear Hiking Boots. Buku ini direkomendasikan untuk anak-anak dan buku ini bergenre questions and answer yang ditulis oleh Carmela Lavigna Kyle. Untuk sinopsis dari buku ini menceritakan tentang seorang gadis kecil yang penasaran tentang kehidupan seorang putri. Ia mengajukan banyak sekali pertanyaan kepada ibunya tentang apa yang dilakukan, seperti apakah mereka memakai sepatu hiking, mengendarai tricycle, memanjat pohon, atau makan kulit roti. Dan ibunya menjawab setiap pertanyaan
dijawab dengan bijak dan meyakinkan. Ibunya menjelaskan bahwa Putri bisa melakukan banyak hal seperti memakai sepatu hiking, memanjat pohon, dan melakukan kegiatan yang lainnya. Untuk pesan moral dari buku ini itu memberikan pesan moral tentang penerimaan diri dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Buku ini juga mengajarkan anak-anak bahwa mereka bisa menjadi apa saja yang mereka inginkan. Baik, kurang lebih seperti itu cerita dari buku Do Princess Wear Hiking Boots? Baik, selesai sudah pemaparan materi yang telah dijelaskan oleh presentator pada hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.